orang gila di depan rumahku. Daun-daun jatuh tersapu angin yang berhembus kencang, berserakan di halaman rumahnya. Ia terlihat mengintip di balik pintu. Dari tadi, ada seseorang yang selalu berdiri di depan rumahnya. Lelaki berpakaian lusuh, robek, dan rambut yang panjang tak terurus. Matanya menatap ke rumah itu, menatap perempuan yang berada di balik kaca jendela itu. Sesekali ia tersenyum, memberikan isyarat bahagia di wajahnya. Entah apa yang ia pikirkan. Tak ada yang tahu siapa dia. Warga desa ini hanya tahu dia selalu datang ke depan rumah itu pada saat tertentu. Dan perempuan di dalam rumah itu selalu menatapnya dari dalam rumah, dari balik jendela, tanpa pernah mengusirnya. "Orang gila, orang gila!" Anak-anak desa ini meneriaki lelaki itu. Ia hanya mengacungkan tangannya dan kemudian anak-anak kampung itu lari sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau dilihat sepintas, ia adalah lelaki yang tampan. Tubuhnya yang tinggi, kulitnya juga tak terlalu gelap. Hanya saja sekarang semuanya sudah tak terawat. Bajunya tak pernah ia ganti. Rambutnya dibiarkan memanjang dan sudah terlihat gimbal. Hanya matanya yang masih terlihat berbinar saat berdiri di depan rumah perempuan itu. Mata orang gila yang berbinar. Saat malam datang, ia lebih sering tidur di emperan ruko yang ada di pasar rakyat desa ini, tak jauh dari rumah perempuan itu. Ia diberi makan oleh seorang perempuan parubaya yang selalu mengantarkan nasi setiap hari bersama seseorang perempuan muda yang menemani perempuan tua itu. Seringkali terlihat perempuan tua itu mengajaknya pulang, namun ia selalu menggeleng. Sepertinya ia lebih betah di desa ini, lebih betah bermain dan tidur di emperan ruko daripada harus ikut bersama perempuan parubaya itu. "Ayo, kita pulang, Nak." Perempuan parubaya itu mengusap rambutnya yang sudah tak wangi, tetapi ia terlihat tak jijik sedikit pun. Lelaki itu hanya menggeleng, tak bicara apapun. Ia memang tak pernah berbicara selama berada di desa ini. Hanya sesekali terlihat mengeluarkan suara, itu pun seperti seseorang yang menangis menahan sesuatu, tak bisa mengungkapkan rasa sedihnya. "Sudah lama, ayo kita pulang. Biarlah Uda menikmati apa yang ia cari, apa yang ia pertahankan. Mungkin dia bahagia seperti ini." Perempuan muda itu mengajak perempuan parubaya itu pulang. Uda adalah panggilan untuk abang dalam bahasa Padang. Lama perempuan parubaya itu terdiam menatap lelaki itu. Tatapan yang tulus, tatapan rindu, dan ia selalu menyudahi tatapan itu dengan menyekakkan tangannya ke pipi yang basah tiba-tiba. "Baiklah, kami akan pulang. Jika nanti kau berpikir untuk pulang, kembalilah. Pintu rumah selalu terbuka untukmu." Ia berdiri, menahan hati, dan meninggalkan lelaki itu setelah ia selesai makan. Lelaki itu menatap perempuan parubaya itu pulang bersama perempuan muda itu. Tak ada kalimat yang keluar dari mulutnya. Hanya diam. Ia hanya menatap dengan mata yang berbinar. Dari hati seorang perempuan dalam rumah, hujan lebat sangat turun malam ini. Aku menatap dari balik jendela rumahku. Kasihan melihat orang gila itu masih saja berdiri di depan pagar, tak beranjak sedikit pun. Namun, aku tak bisa keluar untuk sekedar memberikan payung. Dia orang gila, lelaki gila. Aku takut nanti niat baikku tak dimengerti olehnya. Biarlah ia berdiri di sana hingga ia lelah. "Sayang, tidur yuk. Di luar hujan, udaranya terlalu dingin." Aku mengangguk, berjalan menuju kamar mengikuti suamiku. Tak melihat lagi lelaki gila yang masih berdiri di depan pagar rumah kami. Namun aku tahu, nanti ia akan pergi saat tak ada lagi suara di rumah ini. Saat lampu-lampu sudah dimatikan. Dan pasti akan kembali lagi saat matahari kembali menyinari bumi. Ia akan kembali dengan tampilan yang kusutnya. Kadang tak jarang dengan bajunya yang masih lembab, ia berdiri di depan pagar dan membiarkan pakaian yang lusuh itu mengering di badannya. Pram, suamiku yang pernah mengusirnya dari taman rumah kami. Namun mungkin karena ia orang gila yang bandel, ia selalu kembali. Akhirnya aku meminta Pram membiarkan ia seperti itu. Lagian,
Tak ada salahnya ia di sana, karena ia tak pernah mengganggu penghuni rumah ini, juga tak pernah mencuri. Mungkin dia suka dengan suasana dan desain rumah kita. Jawabku saat Pram bertanya kenapa harus membiarkan dia betah berada di sana. Pram hanya terdiam saat ia mendengarkan permintaanku untuk membiarkan saja lelaki gila itu berdiri di depan rumah kami. Kasihan saja melihatnya jika harus diusir. Mungkin dengan berdiri di depan rumah kami, ia merasa bahagia. Aku memasangkan dasi Pram, melepasnya pergi ke kantor, dan kembali menutup pintu. Sejak kami menikah, aku tak boleh bekerja oleh Pram, dan jadilah aku perempuan yang hanya bisa menjadi penghuni rumah yang baik. Karena memang Tuhan juga belum mengkaruniai kami anak untuk menemaniku di rumah ini. Hanya orang gila itu yang selalu menemaniku dengan dia berdiri di depan pagar rumah kami. Seperti biasa, perempuan parubaya itu datang dengan perempuan muda, mengantarkan nasi untuk orang gila itu, dan selalu ada pipi yang basah di wajahnya saat terus meminta agar lelaki itu pulang. Namun ya, lelaki itu tak pernah menjawab. Ia hanya diam membisu menatap perempuan parubaya itu mengelap air matanya. Udah, ayo pulang. Kasihan Ama yang terus-menerus menangisi Uda. Pulanglah, semuanya akan kembali baik. Lihatlah tubuh Uda, sudah tidak terawat. Uda tak sayang pada kami. Di rumah tak ada lelaki lagi. Harapan kami hanya Uda. Perempuan muda itu terlihat ikut mengelap air matanya. Ia tak tega melihat ibunya dan kakak lelaki satu-satunya itu berada di kondisi seperti ini terus-menerus. Namun, lelaki itu tetap diam, meski matanya berkaca-kaca seperti menahan tangis. Lalu ia mengelakkan kepalanya sebelum dua perempuan itu menyadarinya. Ia memberikan rantang makanan pada perempuan muda itu, yang artinya dua perempuan itu sudah boleh meninggalkannya, dan ia tak ingin ikut pulang. Ayolah Mak, sepertinya udah memang bahagia seperti ini. Ia tak peduli pada dirinya, apalagi pada kita, ucap perempuan muda itu kesal. Tak boleh seperti itu. Bagaimanapun, ia adalah abangmu. Ia adalah darah daging Ama. Tetapi lihatlah, ia bahkan tak menjawab ucapan Ama. Apa itu yang disebut anak? Kamu tak boleh bicara seperti itu. Nanti dia sedih. Ayo kita pulang. Biarlah dia di sini. Mungkin kamu benar, ia lebih bahagia seperti ini. Dua perempuan itu pulang meninggalkan lelaki gila itu. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan yang terlihat mengering, berserakan sepanjang halaman rumah. Aku menyapu halaman rumah. Lelaki gila itu berdiri di depan pagar rumah kami. Untung pagar selalu dikunci Pram saat berangkat kerja, dan dia pasti tidak akan bisa masuk ke pekarangan rumah kami. Pagar rumah kami terlalu tinggi untuk dinaikinya. Ia hanya menatapku di antara besi-besi yang memagari rumah kami. Ia menatapku begitu dalam, tetapi tak bicara apapun. Aku terus menyapu. Aku memang tak pernah takut pada orang gila ini. Semacam terbiasa dengan suasana seperti ini. Seperti sore ini, saat angin berhembus menerpa wajahnya, ia masih terlihat tampan. Hanya saja, mungkin butuh perhatian yang dalam untuk mengatakan ia tampan. Apalagi dengan keadaan dia seperti ini, dekil, lusuh. Namun aku tahu, dia lelaki yang tampan. Sesekali ingin rasanya aku mendekatinya, menanyakan kenapa ia masih berdiri di depan rumahku. Tetapi ya, aku tak berani mendekat. Takut terjadi apa-apa. Meski ia tak pernah berlaku kasar di desa ini. Bahkan tak pernah mengejar anak-anak desa yang selalu meneriakinya orang gila. Malam datang. Pram suamiku pulang dengan keadaan mabuk. Kalau sudah begini, ia tak jarang berbuat kasar padaku. Namun aku berusaha memahaminya. Mungkin karena ia sedang mabuk, aku membereskan pakaiannya dan melepas sepatunya, lalu memboyongnya ke kamar untuk istirahat, membiarkannya tertidur hingga pagi. Orang gila itu masih saja betah di depan rumah kami. Namun malam ini ia sepertinya akan lebih lama berdiri di sana. Selain di luar sedang ada bulan dan udara cerah, lampu rumah ini juga akan lebih lama menyala. Pram sudah tertidur. Aku menatapnya dari balik kaca jendela rumah kami. Ia terlihat sama-sama di bawah cahaya bulan.
Ia menatapku. Ah, untuk pertama kalinya aku melihatnya tak seperti orang biasa. Orang gila itu tersenyum. Lucu juga kalau diperhatikan. Lama aku berdiri di balik jendela, menikmati malam yang semakin larut. Hingga aku tak sadar, aku tertidur di kursi saat pagi datang. Dan kulihat lelaki gila itu sudah tak ada. Mungkin dia sedang berada di ruko menunggu dua perempuan itu mengantarkannya makanan. Aku segera membangunkan Pram, menyiapkan sarapannya, memasangkan dasinya, lalu menemaninya makan di meja makan. "Semalam siapa yang mengantarku pulang?" tanya Pram. Sepertinya ia sadar kalau semalam ia tak pulang sendirian. Aku hanya tersenyum. "Kamu diantar oleh Cindy. Semalam ia berpesan, 'Terima kasih untuk malam ini,' ucap Cindy padaku." Pram terlihat menundukkan kepalanya. "Aku semalam hanya menemani Cindy minum di kafe." "Iya, tak apa-apa. Aku percaya kok." "Kamu tak marah kalau aku selalu pergi dan pulang diantar oleh perempuan lain?" Aku menghentikan makanku, menaruh sendok di piring dan menatap Pram. "Aku percaya, karena kamu suamiku. Aku percaya suami yang baik tak akan melakukan hal yang tidak baik untuk istrinya." Pram hanya tersenyum. Aku tahu dia akan melakukan hal itu setiap kali momen makan pagi kami seperti ini. Entah karena ia menganggap aku baik atau terlalu bodoh. Entahlah. Seperti pagi sebelumnya, Pram akan pergi keluar rumah dan meninggalkan aku dengan pagar berkunci. Lelaki gila itu masih menatapku. Entah berapa menit lamanya, mataku dan matanya bertatapan. Aku tahu apa yang ia rasakan. Seperti ia tahu apa yang aku rasakan. Sebelum menikah dengan Pram, lelaki gila ini adalah kekasihku. "Aku akan menemanimu seumur hidupku. Aku mungkin tak bisa membuatmu bahagia seperti yang diinginkan ibumu. Namun, aku akan mencintaimu. Meski nanti aku hanya bisa diam, dan aku akan terus melakukannya." Itu ucapan terakhirnya padaku, sebelum akhirnya ia memutuskan diam dan menjadi orang gila. Aku menatapnya dalam. Untuk pertama kalinya, aku mendekatinya. Wajah kami hanya sebatas besi pagar. "Sampai kapan kamu akan di sini? Pulanglah. Aku tak bisa terus berpura-pura baik di depanmu. Kamu tahu, aku selalu menahan tangis saat harus menyaksikanmu berdiri di sini untukku. Dan aku harus berpura-pura tak mengenalmu." Air mataku menetes mengaliri pipi. Rasanya sangat sakit saat aku harus mengabaikan dia yang begitu teguh mencintaiku. Dia tetap saja diam, dan aku tahu jawabannya. Ia akan menunggu, menemaniku di sini. Saat ini juga, andai bisa, aku ingin lari bersamanya. Hidup bebas bersama lelaki gila ini, lelaki yang kucintai. Namun, keluargaku sudah terlanjur berhutang sangat banyak pada Pram. Mungkin nanti, jika Pram mati, aku akan bisa bersamanya.